Selamat datang di channel Mokulele Aloha. Mokulele berarti pesawat terbang, Aloha means hello, Aloha means goodbye, and Aloha means love. Selamat berjumpa lagi dengan saya Felix Wang. Saat ini saya berada di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah, dan di belakang saya ada sebuah pesawat yang penuh kenangan dalam memori saya pribadi, yaitu tipe McDonnell Douglas DC-9 atau DC-9, milik Garuda Indonesia dengan registrasi Papa Kilo Golf November Tango. DC-9 adalah salah satu pesawat terbang berbadan sempit atau narrow-bodied jet yang diproduksi oleh McDonnell Douglas Corporation. Ini adalah bagian hidung dari McDonnell Douglas DC-9 atau DC-9. Kalau kita lihat bentuknya, sangat mirip dengan tipe pesawat Comac ARJ21 seri 700 yang saat ini telah dioperasikan oleh salah satu maskapai nasional kita, yaitu Transnusa Aviation. Namun perbedaannya, Comac ARJ21 mempunyai body atau fuselage yang lebih pendek daripada DC-9 seri 30. Juga pada sayapnya terdapat winglet. Selain itu, tipe mesinnya pun berbeda. Bagian hidung Papa Kilo Golf November Tango pada saat masih menggunakan livery berwarna merah dan oranye diberi nose name Bebai, yaitu nama sebuah sungai di Pulau Timor yang saat ini telah menjadi wilayah negara Timor Leste. McDonnell Douglas DC-9 adalah salah satu tipe pesawat yang dilengkapi dengan air stair, sama seperti pada tipe pesawat Boeing 737. Lokasi air stair atau tangga yang menyatu pada pesawat terletak di bawah main entrance atau pintu L1 atau pintu sebelah kiri depan. Tangga ini bisa dikeluarkan untuk naik atau turun penumpang ketika pesawat parkir di apron atau di bandara. Ini adalah pintu utama atau main entrance yang letaknya di sebelah kiri pesawat untuk naik dan turun penumpang pada tipe pesawat McDonnell Douglas DC-9. Bentuknya sangat mirip dengan pintu Boeing 737. Di sini ada door control handle, viewing window, dan ini adalah escape slide container. Pada bagian bawah escape slide container, ada yang kita sebut girth dan slide bar. Saat pintu dalam keadaan armed, maka slide bar tersebut perlu dikaitkan pada kait yang terdapat di lantai pesawat dekat ambang pintu bagian bawah atau yang kita sebut floor fitting. Gunanya adalah agar slide secara otomatis mengembang dan dapat digunakan untuk evakuasi saat pintu dibuka jika terjadi keadaan darurat. Namun pada saat pembukaan pintu secara normal atau tidak dalam keadaan darurat, slide bar tersebut harus diletakkan pada kait yang ada di bawah kanvas tempat penyimpanan escape slide ini, atau yang kita sebut stowage hook. Ini adalah service door, bagian depan pada McDonnell Douglas DC-9. Saat ini saya berada di galley bagian depan atau forward galley dari McDonnell Douglas DC-9. Posisinya di sebelah kanan pesawat. Ini adalah service door untuk memasukkan catering, bukan untuk naik penumpang. Namun di sini juga dilengkapi handle dan juga ada escape slide container di sini. Jadi bisa digunakan untuk evakuasi dalam keadaan darurat, seperti pintu utama yang ada di sebelah kiri. Good morning ladies and gentlemen, welcome aboard Garuda Indonesia's McDonnell Douglas DC-9 on flight GA430 from Jakarta to Yogyakarta. The flying time to Yogyakarta will take about 55 minutes at a cruising altitude at 35,000 feet above the sea level.
Pesawat ini dilengkapi dengan 2 pintu keluar pada kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 di kiri dan 2 di kanan, serta 1 pintu darurat pada kabin bagian belakang. Pesawat yang ada di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah ini adalah McDonnell Douglas DC-9 seri 32, berkapasitas kurang lebih sekitar 120 penumpang, atau tidak beda jauh dengan tipe Boeing 737 seri 200. Sebenarnya, DC-9 sendiri terdiri dari beberapa seri, mulai dari varian atau seri 10 yang fuselage atau bodinya paling pendek dan diproduksi paling awal, seri 20, seri 30 seperti yang saat ini ada di Museum Transportasi, seri 40, dan seri 50 yang fuselage atau bodinya paling panjang. Saya pribadi hanya sempat merasakan 3 kali menaiki pesawat tipe McDonnell Douglas DC-9, yaitu 2 kali naik seri 32 yang dimiliki maskapai Garuda Indonesia dan 1 kali seri 51 milik perusahaan penerbangan Hawaiian Airlines. Pada generasi selanjutnya, McDonnell Douglas juga memproduksi varian DC-9 seri 81, 82, 83, 87, 88, dan 90. Namun penyebutannya berubah menjadi McDonnell Douglas MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-88, dan MD-90. Setelah merger dengan Boeing pada tanggal 1 Agustus 1997, maka semua produksi McDonnell Douglas Corporation disebut sebagai Boeing DC-9, Boeing MD-81, Boeing MD-90, dan seterusnya. Sementara adik bungsu atau varian terakhir dari DC-9, yaitu MD-95 atau MD-95, kemudian diproduksi dan dipasarkan sebagai Boeing 717. Berikut ini adalah sepasang emergency exit windows atau jendela darurat yang terdapat pada sisi kanan pesawat terbang tipe McDonnell Douglas DC-9. Dari sini terlihat bagian atas atau permukaan sayap sebelah kanan yang bertuliskan registrasi pesawat ini, Papa Kilo Golf November Tango. Ini adalah bagian belakang kabin pesawat McDonnell Douglas DC-9. Di bagian belakang ada 1 pintu keluar yang disebut tail cone exit. Tail cone exit ini hanya boleh dibuka pada saat pendaratan darurat di darat atau terrain emergency atau pada kondisi normal untuk naik dan turun penumpang. Tidak boleh dibuka pada saat ditching atau pendaratan darurat di air, karena apabila tail cone exit ini dibuka pada saat pendaratan darurat di air akan segera membanjiri kabin pesawat. Ini adalah tail cone exit dari McDonnell Douglas DC-9 yang juga bisa kita temukan pada tipe pesawat MD-80 series dari MD-81 sampai dengan MD-88, MD-90, dan juga Boeing 717 sebagai varian-varian pengembangan DC-9. Tail cone exit ini bisa digunakan dalam keadaan normal untuk naik maupun turun penumpang, maupun pada saat darurat. Pesawat McDonnell Douglas DC-9 atau DC-9 dilengkapi dengan 2 mesin jet atau mesin turbofan merek Pratt & Whitney JT8D, sama seperti pada Boeing 737 seri 100 dan seri 200. Ini adalah salah satu tipe mesin pesawat yang paling bising. Salah satu ciri khas mesin pesawat tipe Pratt & Whitney JT8D adalah terdapat thrust reverser bucket atau alat pembalik dorongan yang berwarna abu-abu pada bagian belakang mesin. Thrust reverser bucket ini akan mengembang atau membuka ketika diaktifkan, gunanya untuk memperlambat laju pesawat sesaat setelah touchdown atau mendarat. Walaupun kadangkala ada juga pilot yang membuka atau mengaktifkan thrust reverser bucket ini untuk memundurkan pesawat. Tipe mesin pesawat Pratt & Whitney JT8D selain digunakan pada DC-9, juga dipasang pada tipe pesawat Boeing 737 seri 100 dan 200
serta juga generasi-generasi atau varian DC9 yang lebih baru, yaitu MD80 series atau MD80 series. Kita lihat di sini, bentuk mesin Pratt & Whitney JT80 berbeda dengan mesin yang terpasang pada Comac ARJ21, yaitu jenis General Electric CF34. Ini adalah registrasi yang tercantum pada sisi bawah sayap sebelah kiri pesawat terbang. Ini adalah main landing gear atau roda pendarat utama pada tipe pesawat McDonnell Douglas DC-9. Agak berbeda dengan main landing gear Boeing 737 dan Comac ARJ21 karena pada tipe pesawat DC-9 dilengkapi dengan main landing gear cover. Sesaat setelah take off, main landing gear cover ini akan terbuka ke bawah. Selanjutnya, main landing gear ini akan melipat ke bagian dalam. Selanjutnya, main landing gear cover ini akan kembali menutup saat pesawat sedang terbang. Sementara pada Boeing 737 atau Comac ARJ21, roda pendarat utama akan langsung melipat ke arah belly atau perut pesawat atau bagian bawah pesawat dan tidak tertutup oleh main landing gear cover. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang akurat saya sampaikan, dan silakan coret-coret di kolom komentar apabila ada koreksi dan masukan dari rekan-rekan sekalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan juga video ini.